Gempuran Joni yang menuding Lilo gitaris dedengkot band eksotik menggelapkan uang sebesar 38 juta, seperti yang diberitakan Cek dan Rice kemarin akhirnya membangunkan Lilo. Meski pada awalnya dia tidak ingin mengomentari tudingan-tudingan Joni, pemikiran itu akhirnya berubah. Sebagai manusia tentu saja Lilo merasa punya hak bicara juga. Dalam kesempatan bincang-bincang dengan tim Cek dan Rice kemarin sore di kantornya di Bilangan Cipete, Jakarta Selatan, itu bukan hanya berupa uang semata, tapi juga berupa mesin-mesin berat serta alat-alat rumah tangga. Tentu mereka punya alasan tersendiri mengapa bentuk bantuan kali ini sedikit berbeda. Siapapun yang akan bekerja sama akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita diajak, kita terima. Alhamdulillah. Kalau orang mau kasih itu alhamdulillah, jangan kita tolak. Sekarang ini kan dibutuhkan untuk pengangkutan puing-puing, pengangkutan gelondongan-gelondongan, terus pengangkutan mayat-mayat. Memang itu harus dibutuhkan sekali karena dengan mesin-mesin seperti ini yang tadinya mungkin dilakukan manusia dengan waktu yang cukup lama, dengan mesin-mesin ini mudah-mudahan bisa tersapu rapi dan infrastruktur Aceh bisa lebih cepat dibangunnya. Benar dibutuhin karena memang sampai sekarang masih masih berantakan dan itu memang masih sulit dibersihkan gitu. Sampai sekarang juga kemarin pun dapat kabar kalau rumah Put aja masih belum, itu udah rata dengan tanah dan mayat tuh masih ada 3. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali setelah kita cek yang satu ini. Ini hari-hari yang menegangkan bagi Pinkan Mambo. Perhitungan dokter, sekitar seminggu lagi, si jabang bayi yang dikandungnya akan menyuarakan tangisan pertamanya. Sebagai calon ibu, tentu saja Pinkan mempunyai persiapan-persiapan khusus. Hari-hari menjelang lahirnya si jabang bayi adalah hari-hari yang mendebarkan sekaligus mengharukan. Itulah yang dirasakan Pinkan Mambo selama menunggu kelahiran bayi pertamanya. Apalagi menurut dokter kandungannya, kurang lebih seminggu lagi si bayi akan nongol ke dunia. Kepada tim Cek dan Ricek yang mengunjungi kediamannya, Pinkan bercerita soal kehamilan dan perasaannya menunggu hari berbahagia kelahiran anak tercintanya. Aku nyantai aja, ya mungkin nanti pas detiknya mungkin ya deg-degan juga, cuma ya asik lah. Meski berita kehamilannya sempat membuat heboh, Pinkan tampak tak terusik. Mantan vokalis grup Ratu ini dengan penuh rasa gembira bercerita soal persiapannya menyambut lahirnya si jabang bayi. Ya persiapan standar aja sih sebenarnya. Kalau bayi ya aku udah nyiapin kayak box bayi, stroller, ya baju-baju, ya semuanya lah, gurita, semuanya, bedak-bedak segala macam. Ya mungkin kalau kayak kamarnya mungkin aku ke biru karena kalau cewek kan identik dengan pink, mungkin kalau cowok identik dengan biru, kayak gitu aja sih. Persiapan mungkin lebih ke aku lebih nyiapin ke persiapan mental untuk jadi seorang ibu yang bener tuh hakikahnya apa sih gitu, lebih seperti yang kayak gitu-gitu deh yang susahnya gitu. Gadis Manado ini mengaku ingin proses kelahiran anaknya nanti dapat dilakukan secara normal. Meski demikian, Pinkan tak menghentikan aktivitasnya bernyanyi walau kehamilannya sudah menginjak usia 9 bulan. Enggak, aku pengen normal biar bisa ngerasain gimana sih sakitnya jadi seorang ibu yang ngelahirin anak normal. Terus ya kayaknya seru aja, tantangannya ada di situ justru gitu loh. Di situ momen-momen yang orang pengen rasain dan aku nggak pengen ngelepasin momen itu. Justru tantangan buat aku, serem tapi aku takut tapi aku suka gitu. Jadi aku suka ngadepinnya aja gitu. Meski si jabang bayi tinggal menunggu saatnya melihat dunia, tapi hingga kini masih menjadi misteri siapa ayah bayi tersebut atau siapa yang telah menghamili Pinkan. Pemirsa, saksikan informasi menarik lainnya sesaat setelah kita cek yang satu ini.
Dilaporkan kepada polisi oleh seseorang bernama Joni Haryanto dengan tuduhan penipuan, Lilo tentu tidak terima. Musisi ini pun tampak berang. Setelah kemarin Joni dan Ninola Sebayang pengacara Lilo angkat bicara, kini giliran Lilo yang blak-blakan kepada cek dan recheck. Gempuran Joni yang menuding Lilo gitaris dedengkot band eksotik menggelapkan uang sebesar 38 juta, seperti yang diberitakan Cek dan Recheck kemarin akhirnya membangunkan Lilo. Meski pada awalnya dia tidak ingin mengomentari tudingan-tudingan Joni, pemikiran itu akhirnya berubah. Sebagai manusia tentu saja Lilo merasa punya hak bicara juga. Dalam kesempatan bincang-bincang dengan tim Cek dan Recheck kemarin sore di kantornya di Bilangan Cipete, Jakarta Selatan, Lilo meluruskan permasalahan yang tengah menimpanya. 38 juta tuh uangnya dia pergunakan untuk dia sendiri. Untuk sewa studio, membayar teman saya selama 5 bulan, membayar semua keperluan, dia juga bawa orang tinggal di sana, dia bawa pembantu kan. Pembantunya juga minta digaji, semua ada di sana. Uang makan setiap hari dikalkulasi. Terus jadi gini, dikasih uang, terus dia bilang, oke deh Bang Lilo tolong tanda tangan dong supaya ayah saya tahu. Saya tanda tangan cek pertama. Terus band tuh jadi berlima segala macam. Bang kita jadi berlima nih, kita udah keluarin uang nih, kan semua harus makan. Ya saya bilang silakan band-band kamu, uang-uang kamu kan, saya selalu bilang. Saya taunya ini bandnya asik, lagunya keren, komersil, trennya saya bisa jual, saya bilang gitu. Saya taunya itu. Dalam kacamata kalau saya mau ngambil, rumusannya cuma itu. Lagu berkarakter, lagu bagus, vokalis berkarakter, aransemennya modern. Syaratnya itu sampai saya mau ambil. Karena semua band, artis-artis saya tuh begitu semuanya. Jadi saya itu kasih satu sistem, di mana saya kasih satu guru istilahnya, tempatnya bertanya dan segala macam. Ada perhitungannya. Jadi dia bilang, oke ini uang saya kasih ke siapa? Ya terserah. Mau langsung ke saya boleh, mau ke orang itu juga boleh. Ya udah, semua tuh perinciannya ada, uang lari ke dia semua, orang studio segala macem. Nuwun sewu ya, saya kan 15 tahun main di dunia ini. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan itu bandnya bubar. Segala macam intrik. Terus tiba-tiba dia datang ke saya, dia bilang, "Bang, saya mau ambil investasi saya, abang harus ganti." Ya saya bingung. Memilih buka suara adalah pilihan jitu bagi Lilo. Setidaknya dia menyadari bahwa bungkam berarti mematikan hak suaranya sendiri. Namun Lilo tidak mau gegabah. Dia mengatakan harus dewasa menghadapi persoalan seperti ini. Sekarang dengan ada kejadian seperti ini, ya saya sangat menyesalkan. Satu, keluarga saya terganggu, saya juga ya kan. Terus, tapi ya saya bersyukur bahwa semua orang yang lihat kasus ini kebetulan mereka semua bilang gini, ya kita tahu lah si Lilo. Maksudnya saya masih main di jalur ini. Kalau saya mau nakal, kayaknya tuh terlalu bodoh sekali saya kalau mau istilahnya apa ya, nipu di jalur ini gitu. Derap kekeluargaan tidak tercapai. Sekarang sudah ada hal seperti ini dan bukan saya yang memulai. Ya saya berharap semua bisa berakhir baik gitu loh. Dan kalau memang ada jalan damai, tetap kita ada satu apa ya, saya tetap minta dipulihkan nama baik karena ya ini sudah merusak nama baik saya, kredibilitas saya. Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan, berakhir pula perjumpaan kita hari ini. Saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck yang bertugas undur diri dulu.
Terima kasih atas kebersamaan Anda sore ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI Oke. Ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Recheck, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.